Hai Travelover, ketemu lagi sama saya Bayu Kanto, tim travelblog.id. Nah, pada kesempatan kali ini, Travelblog punya sesi baru nih, namanya Travel Talk. Nah, Travel Talk itu ngisi diskusi atau ngobrol-ngobrol mengenai travel, pariwisata, dan lain-lain gitu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya udah bertemu atau lagi sama Kang Dede, selaku dari koordinator Genpi Bandung Raya. Nah, video kali ini kita akan ngebahas mengenai Genpi. Genpi itu apa sih? Khususnya Genpi Bandung Raya. Boleh mungkin dari Kang Dede diperkenalkan lagi. Halo Travelover, nama saya Dede Abdurrahman. Saat ini saya dipercaya menjadi koordinator di Genpi Bandung Raya. Kalau di Genpi Bandung Raya, Kang Dede udah berapa lama Kang kira-kira? Kalau saya sendiri kebetulan dari awal terbentuknya Genpi di 2016 mungkin sampai sekarang sekitar 4 tahun lah. Sekarang 4 tahun ya. Boleh diceritakan sendiri Kang, misalnya mengenai Genpi itu apa sih? Kan banyak juga nih travelover yang di rumah mungkin bingung, Genpi apa sih? Oke, Genpi itu kepanjangan dari Generasi Pesona Indonesia. Jadi Genpi itu komunitas penggerak pariwisata di Indonesia khususnya untuk mempromosikan pariwisata melalui media sosial. Oh, jadi kayak relawan bantu promosi, maksudnya dari pesona Indonesia sendiri gitu ya Kang ya? Betul, karena memang kita dibentuk oleh Kementerian Pariwisata. Oke. Kalau misalnya untuk awal didirikannya sendiri itu Genpi kapan sih Kang? Genpi sendiri dibentuk atau dikukuhkan tuh tanggal 6 Agustus 2016 ya di Bandung justru. Nah, kebetulan Genpi Jawa Barat itu yang pertama kali dibentuk oleh kementerian. Oh, jadi udah lama juga, sekitar 4 tahunan 4 gitu, tahun, mungkin lebih betul. juga ya. Ya. Oke, kalau untuk di Genpi sendiri itu apakah punya struktur organisasi tersendiri gitu Kang? Ada apa aja gitu? Jadi selain struktural yang ada di Genpi seperti koordinator, sekretaris bendahara, di Genpi juga ada divisi offline, divisi online, terus ada SDM, ada divisi kreatif, dan juga ada divisi dana usaha. Oh, dari usaha. Oke. Banyak juga ternyata ya sub-sub dia, maksudnya divisi atau yang ada di organisasi Betul. Genpi sendiri. Kalau untuk di kalangan teman-teman Genpi sendiri itu apakah profesinya bermacam-macam atau sama semua yang berkaitan dengan pariwisata gitu kan? Kalau di Genpi tidak terbatas oleh profesi sih, karena di kita namanya volunteer, siapapun boleh bergabung. Nah, di kita justru lebih banyak itu pelajar mahasiswa, ada blogger, vlogger juga, fotografer gitu. Bahkan dari akademisi juga ada dosen juga yang istilahnya gabung dengan Genpi juga. Oh, kalau boleh tahu, kalau dari Akang sendiri, maksudnya ke yang mana nih? Apakah misalnya blogger atau apa ini? Kebetulan saya berawal dari blogger juga gitu, karena saya hobinya nulis. Iya. Dan ya alhamdulillah bisa masuk ke Genpi juga melalui itu. Oh, Seperti itu. jadi buat travelover di rumah juga mungkin kalau tertarik, kan banyak juga nih travelover yang suka nulis, mungkin bisa juga ya bergabung, apalagi Bisa. yang orang Bandung lah istilahnya Ya, gitu ya, betul. Kang. Oh, oke. Kalau untuk bergabung sendiri ke Genpi itu gimana Kang? Apakah ada persyaratan khusus atau caranya dia seperti apa? Sebenarnya sih tidak ada persyaratan khusus, cuman satu aktif di media sosial ya. Yang keduanya mau ikut membantu mempromosikan pariwisata di khususnya Bandung Raya lah ya. Jadi tidak ada kriteria harus bagaimana, tidak. Dan kalau saya misalkan tidak bisa apa-apa tapi saya pengen ikut, ayo kita gabung aja, karena kita hampir 80% kegiatan kita di online ya. Online. Nah, Oke. gitu. Oh. Jadi kalau mau gabung harus mention atau DM dulu atau misalnya message dulu kemana gitu buat Kalau untuk gabung nanti silakan bisa dilihat link di bio Instagram Genpi di genpi.bdgraya ya. Nanti silakan klik aja. Nanti bisa ikut daftar di sana. Oke, nanti kita cantumin juga di link deskripsi di video ini ya buat travelover semua. Nah, kalau untuk dari Genpi sendiri ini kan program kerjanya lebih ke apa sih? Maksudnya tuh seperti apa kan? Mungkin travelover di rumah juga pingin tahu nih. Kalau untuk kegiatan kita, program kerjanya selain kita membantu mempromosikan pariwisata di wilayah, juga kebijakan-kebijakan pariwisata baik dari kementerian ataupun dari dinas provinsi kabupaten,
Kita juga punya program kerja unggulan lah. Satu, kita ada namanya Genpipreneur ya. Nah, yang kedua ada Genpi jalan-jalan, ada Genpi peduli, terus ada ngobrol juga ya, kegiatan offline-nya. Nah, ada sekitar 5 lah kegiatan seperti itu. Banyak juga jadi agenda atau proker-prokernya program kerja dari teman-teman Genpi sendiri. Nah, Kang, sekarang kan lagi marak nih di mana-mana di seluruh dunia lah, banyak ngebahas mengenai isu corona atau COVID-19. Nah, kalau dari teman-teman Genpi atau khususnya dari Akang sendiri nih, pandangan mengenai si virus corona ini seperti apa gitu, Kang? Punya pandangan lain? Ya, memang corona ini salah satu wabah atau virus yang memang sangat berbahaya ya. Tapi menurut saya kita tidak harus terlalu panik ya, karena dari sekian banyak kasus juga ada yang ternyata bisa sembuh juga. Jadi intinya sih kita waspada boleh, tapi jangan sampai panik lah. Apalagi sampai panik buying, harus segala diborong gitu kan. Terus sampai alat kesehatan juga sekarang kan bisa lihat sendiri. Iya, ya, susah nyarinya susah. gitu ya. Hand sanitizer udah nggak ada, bahkan harga masker bisa berpuluh-puluh kali lipat istilahnya. Betul. Kan sudah di luar kewajaran gitu kan. Nah, yang saya harap sih ya ini jangan dijadikan momen aji mumpung lah ya. Jadi seharusnya ini dijadikan momen kita untuk bisa menolong, berbagi gitu kan. Kalau memang misalnya kita niatnya memang untuk berjualan, silahkanlah berjualan, tapi dengan harga yang wajar. Gitu. Apalagi sempat tuh kemarin booming juga, saya lihat di media sosial ada tuh yang belanja ke salah satu supermarket gitu pakai baju hazmat. Gitu. Kan itu hal yang tidak wajar sebetulnya. Betul. Itu kan diperuntukannya buat petugas kesehatan. Nah, justru itu jangan sampailah kita seperti itulah, jadi terlalu parno lah istilahnya. Alat pelindung diri yang harusnya dipakai para petugas kesehatan malah kita sendiri yang pakai. Jadi kan orang-orang balik-balik curiga istilahnya ke kitanya seperti itu. Oke. Kalau untuk dari teman-teman Genpi sendiri atau dari Akang nih, kan kebetulan sekarang kan lagi ada isu corona ini nih. Jadi selama ada isu ini dari teman-teman Genpi itu jadi ngapain nih? Mungkin apakah biasanya jalan-jalan atau apa gitu, jadi sekarang seperti apa gitu? Ya walaupun kita memang secara aktivitas 80%-nya di online ya, mau nggak mau ya kita juga tidak bisa asal posting event tempat wisata ya, istilahnya kita juga menghargai lah kondisi negara kita sedang goncang lah dengan makanya kita sekarang lebih ke arah edukasi, kita memberi istilahnya pengarahan kepada sobat-sobat Genpi tentang cara kebersihan kita, menjaga kebersihan kita, terus pencegahan penularannya seperti apa. Jadi lebih ke arah edukasi lah seperti itu. Jadi ngikutin anjuran dari pemerintah juga. Betul, kita ikutin protokol kesehatan dari pemerintah. Wah, juga ya berarti dengan adanya isu ini juga otomatis banyak istilahnya pekerjaan atau proker yang jadi tertunda juga gitu ya Kang ya. Ya betul lah, mau nggak mau lah kita harus ngikutin juga. Karena kalau kita paksain juga kan ya istilahnya nggak lucu lah istilahnya ya. Pemerintah menganjurkan kita diam di rumah, kita maksain gitu. Betul. Kan. Nah, seperti itu lah. Iya. Nah, mungkin buat travel lover juga yang di rumah mungkin kan pasti ada banyak juga nih yang terdampak kan, biasanya jalan-jalan jadi diam di rumah. Kalau dari Kang Dede sendiri punya nggak misalnya berbagi tips gitu selama ada campaign di rumah aja dulu atau misalnya nggak bisa traveling ini tuh bisa apa aja sih yang dilakukan atau buat persiapan gitu buat teman-teman? Ya sebenarnya sih kalau khususnya buat yang suka traveling nih, kadang-kadang kan kita tidak memikirkan gear ya, peralatan contoh ya alat camping lah istilahnya, kamera atau apa. Ya mungkin dengan adanya saat kita diem di rumah aja ini jadi momen kita untuk membereskan atau istilahnya memaintain lah ya gear kita, yang sampai pas waktunya kita mau pakai barang tersebut nggak siap gitu kan. Nah, terus untuk travel blogger nih kebetulan ya kan biasanya kita keliling untuk nyari konten gitu kan, untuk nulis gitu kan. Nah saya rasa momen ini tepat sih kita istilahnya lebih meningkatkan lagi
kualitas kita lah istilahnya untuk menulis gitu kan. Tidak harus istilahnya kita konten mencari kemana saja ya gitu kan. Iya. Nah apalagi kan untuk menulis sekarang tidak harus di blog atau di apa. Ya. Nah salah satunya kayak di travel blog ya. Iya, bisa. Nah bisa menulis di sana juga Iya, seperti jadi itu. nggak harus di blog pribadi kalau mungkin belum punya Belum gitu punya, lah ya. iya. Sama lumayan juga sangat bermanfaat nih untuk tadi tipsnya kan, bisa benar juga sih. Kadang kita sebagai traveler hobi jalan-jalan, kalau udah satu tempat selesai jalan-jalan, pinginnya langsung lagi nih. Betul. Sampai lupa kita sama gear Nah, kita. itu. Ketika mau dipakai ternyata kalau yang suka ke gunung mungkin kotor atau gimana. Itulah, gitu kan. Itu sih. Oke, mungkin segitu dulu ya yang bisa dibahas. Terima kasih banyak buat Sama-sama. Kang Dede atas waktunya, bisa ngobrol banyak, ngasih informasi juga mengenai Genpi, terus mengenai tadi corona Corona juga. juga. Nah, mungkin kalau untuk dari Akang, oh iya, apa sih buat traveler nih, kalau misalnya terpaksa harus bepergian atau keluar rumah deh, apa aja mungkin yang bisa dipergunakan itu buat pencegahan dari Kang Dede sendiri, bisa di-share juga mungkin? Buat travelover yang memang harus pergi keluar rumah, tetap gunakan masker dan pelindung badan juga kan selama di perjalanan. Nah juga setelah pulangnya juga, nah ini yang paling ini ya, jangan lupa kita cuci tangan ya, kita bersihin badan dan ganti pakaian saat kita pulang. Udah ya, jadi jangan lupa juga istilahnya bebersih diri gitu ya. Betul. Cuci tangan, terus pakai masker juga, ngikutin dari standar yang Protokol dihimbau, kesehatan, ya. yang dihimbau oleh pemerintah juga, khususnya kayak gitu sih. Nah, oke. Travelover kebetulan dari travel blog itu punya merchandise. Nah, merchandise-nya itu kartu jalan-jalin nih. Kartu jalan-jalin ini isinya itu kayak game card gitu, bisa ngenalin pariwisata di Indonesia juga gitu Kang. Jadi mungkin bisa sesuai juga kan sekarang lagi musimnya social distance nih, maksudnya Betul. di rumah aja. Nah buat travelover yang lagi di rumah terus bete nih, biar nggak jenuh, bisa ngisi waktu luangnya dengan bermain kartu ini. Nah mungkin buat travelover yang pingin dapat kartu ini, kita kasih pertanyaan mungkin ya Kang ya. Boleh. Ya, kita kasih pertanyaan nih buat travelover yang bisa jawab, nanti akan kita kasih kartu ini, kita kirim langsung ke rumahnya atau ke alamatnya. Nah, kalau untuk dari Akang sendiri, maaf saya kasih dulu ya Kang ya. Oke. Saya lupa. Nah, kalau dari Akang sendiri mungkin mau ngasih atau nitip pertanyaan seputaran pembahasan yang tadi kita bahas bareng gitu mengenai Genpi. Boleh. Pertanyaannya 2 aja ya, nggak apa? Iya, 2 aja. Yang pertama, kapan Genpi diresmikan? Yang kedua, Genpi mana yang pertama kali dibentuk? Oke, itu aja. Oke, siap. Buat travelover, kalau mau dapet merchandise ini, jangan lupa ya ikutin kuisnya. Nanti untuk jawabannya tulis aja di komennya langsung di video ini. Nah, sekian dari Travel Blog, dari saya. Aduh, jatuh. Nah, jangan lupa subscribe. Nah, biar nggak ketinggalan video-video dari Travel Blog ID, share juga video ini ke traveler lainnya atau ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Genpi sendiri dibentuk atau dikukuhkan tuh tanggal 6 Agustus 2016 ya, di Bandung justru. Nah kebetulan Genpi Jawa Barat itu yang pertama kali dibentuk oleh